Kemudian jelas pada fitur utama atau unggulan yang uh, ingin tonjolkan atau tampilkan. Kemudian kalau pengumpulan produk berdasarkan kategori, jelas ada web, mobile app, game, AI. Nah, kalau web itu wajib mengirimkan satu file berisi URL yang bisa dilihat oleh juri. Saya ulang ya, Oh, wajib mengirim satu link URL yang bisa diakses oleh juri. URL referensi harus gitu ya, online dan website. bisa diakses live oleh juri. Itu untuk versi webnya. Web, Yang kedua, mobile untuk nih. kategori mobile app, tidak boleh mengirimkan APK. Saya ulang, tidak boleh mengirimkan APK karena uh, nantinya di server itu akan diblok. Karena pasti punya potensi mengandung security yang atau concern security yang tidak diizinkan. Nah, bagaimana jika aplikasi mobile silakan deploy ke Play Store. Kalau Android, App Store jika iOS. Atau jika tidak memiliki hosting di Store atau Play Store atau App Store, bisa menggunakan Firebase App Distribution. Teman-teman pasti sudah paham lah, developer mobile app, bagaimana menggunakan Firebase App Distribution. Silakan invite email dari budaya, entah info budaya atau bebas, nanti disampaikan aja akan di-invite kemana. Di sini juga boleh di forum ini, tapi kami sarankan invite aja uh, satu email tester yang akan disediakan oleh panitia. Yang kedua, lanjut, kalau ada loginnya harus kasih sampel account. Kita pasti tidak akan bisa melihat fitur-fiturnya kalau kita nggak punya akses loginnya. Ya, jadi butuh akses login jika memang ada fitur loginnya. Oke, saya lanjut dulu ya. Nanti baru pertanyaan masing-masing dari uh, peserta. Jika mobile, yang ketiga kategori game. Jika mobile game harus dideploy di Google Google Play. Ya, kalau bentuknya desktop, Roblox atau apapun bentuknya yang standalone, itu kirim link yang bisa dicoba. Kalau misalkan dalam bentuk download atau apa, ya maksimalkan di videonya. Kemudian kalau VR AR gamenya harus hosted online layak mobile game. Jika memang ada device khususnya kayak ya VR device segala macam, ya kirimkan video demo yang menunjukkan penggunaannya. Lanjut ke AI product. Eh, Jika bentuknya web, AI-nya harus online. Dan jika mobile, maka sama seperti yang disebutkan sebelumnya, yaitu harus deploy ke App Store atau minimal ke Firebase untuk dicoba. Nah, itu eh, kurang lebih yang menjadi syarat dalam mekanisme demonya. Ya, tata caranya ya jelas harus kirim eh, semua file yang tadi disampaikan eh, dengan penjelasan detail jika ada kredensial, fitur utama segala macam bla bla bla. Tuh. Nah, nanti kita akan berikan link khusus di masing-masing dashboard ya yang lolos ke tahap berikutnya. Di situ ada panduannya nanti apa aja yang harus disiapkan. Baik demonya, link eh, akunnya, kredensialnya, URL-nya, jelaskan penggunaan singkatnya, bagaimana mengoperasikannya, karena kita benar-benar akan melihat end-to-end journey-nya. Kemudian selanjutnya semua akan di-upload eh, via Google Drive. Jadi teman-teman punya satu link Google Drive. Sorry, teman-teman sediakan satu link Google Drive, nanti di submission dashboard-nya ada, sekarang belum di-up, besok mungkin sesuai dengan jadwalnya. Nanti teman-teman akan kasih satu link. Link itu berisi apa? Link demo produknya.
Di dalamnya jika ada Google Docs, jelaskan penggunaannya, kredensialnya. Kemudian jelaskan juga cara penggunaannya. Jelaskan juga fitur utamanya, uh, dan hal-hal yang mau kalian sampaikan di situ. Tapi semua di-upload di Google Drive. Satu link Google Drive. Jadi teman-teman siapkan satu link Google Drive, nantinya isinya semua file yang menjadi demo produknya. Fokus ke demo produk. Dan yang kedua, pastikan ketika orang lain akses itu bisa Google Drive-nya. Dan yang ketiga, pastikan semua message yang mau kalian deliver itu ada di situ. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Uh, Mas Manggala, silakan dilanjutkan. Terima kasih Mas Tovan. Mungkin jadi teman-teman, sedikit saya merangkum. Jadi teman-teman harus mensubmit demo produk yang diupload ke dalam Google Drive. Begitu Mas Tovan ya. Betul, Google Drive bisa berisi Jadi, banyak file seperti ya penggunaannya, ya, eh, Google dokumen Drive yang dan isinya video penggunaan aplikasi fungsional, video produk fungsional, serta penjelasannya di dalam Google Drive itu ya. Bisa berupa Note atau Google Doc ya, Word ya, ya. betul. Itu dan itu diupload di dalam Google Drive yang link Google Drive-nya nanti disubmit di dashboard website masing-masing. Begitu Ya, Mas Topan betul ya. sekali. Itu oke. Okay. Dan aku sedikit mengingatkan bahwa waktu pelaksanaan submit link demo produk, link Google Drive demo produk adalah 26 November. Dan batasnya itu jam 23.59. Artinya nanti apa kanal atau button untuk masukin link Google Drive teman-teman itu akan dibuka di dashboard website. Ditunggu saja ya. Pasti tanggal 26 itu akan udah terbuka gitu, dan batas pengumpulan itu ada di jam 23.59 teman-teman. Jadi memang teman-teman yang sudah lolos ini adalah memang yang teman-teman kita rasa sudah punya kematangan ide maupun kematangan produk, sehingga seharusnya bisa mengikuti tahapan demo produk. Begitu ya. Oke. Teman-teman, kita langsung buka aja mungkin pertanyaan. Yang pertama dari Pantunesia, Mas Yohan, silakan Mas. Baik, terima kasih Mas Manggala. Izin suara saya bisa terdengar dengan baik, Mas? Ya, silakan Mas Yohan. Oke, baik. Terima kasih. Ini memang, aduh, dibikin nggak tidur jadi. Tadi ada penjelasan yang mungkin saya kurang nangkap secara detail ya. Ini terkait Play Store ini, Mas. Jadi mungkin kalau duduk di atas batu anak gadis menjemur kain. Kalau kita bicara waktu, apakah ada alternatif lain? Karena begini, Play Store kan juga perlu waktu ya untuk dari kita input sampai dia dari kita submit sampai dia clear, terilis gitu. Jadi apakah ada solusi lain? Karena kami kalau di Play Store kami udah submit, cuman ya kan mandatorinya ada di mereka gitu. Ya. Itu sih, matur thank you. Ya, thank you Mas. Tadi udah saya jelaskan bisa pakai Firebase untuk app distributionnya. Nggak perlu ke Play Store juga. Jikapun memang sudah submit Play Store, di Play Store tuh ada private track, jadi bisa di-invite, nggak perlu sampai rilis. Jadi goals-nya panitia bisa nyobain langsung ya. Sebenarnya kami akan nolak segala submission yang berbentuk dengan IPA dan APK. Karena pasti kan kalau kacau ya kalau perkara ini gitu. bisa lebih safe untuk semua pihak. Sore Mas Topan tadi agak sempat terputus video Mas Topan. Putus. Sebentar ya Mas. Iya. Jadi maksud Mas Topan adalah kita panitia tidak menerima segala bentuk APK. Itu artinya di saat memang ada APK masuk kita tidak akan buka. Yang itu akan merugikan tim teman-teman. Artinya produk teman-teman tidak akan dinilai. Makanya jangan kirimkan bentuk APK ataupun bentuk aplikasi, tapi
kirimkan yang sudah terdistribusi atau yang sudah dapat di-review di pihak ketiga seperti Play Store maupun Firebase ya. Gitu Mas Ya, Tovan ya. betul. Oke, cukup. Mungkin ada pertanyaan lain dari Kakak Winnie Hartawan. Silakan Kakak Winnie Hartawan. Baik, selamat siang. Apakah bisa mendengar ya? Baik ya. Ya, silakan mendengar Pak. Salam kenal, kami dari Provinsi Bengkulu. Alhamdulillah ini perwakilan ini satu dari Provinsi Bengkulu. Ini buat narasumber yang kami pertanyakan, produk output kami ini kan berupa perangkat keras, Mm-mm. perangkat keras atau produk fisik lah gitu kan. Ya, Apakah kami cukup mendemokan video saja, ataukah kami dalam demo video itu harus apa? Nunjukin video seperti kami mengcompile atau bagaimana atau jeru-jeruan hardware-nya gitu kan. Jadi biar jelas mungkin agak out of the box mungkin aja cara yang kami sajikan gitu. ya. Itu aja. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Thank you Pak pertanyaannya. Jadi kalau memang ada alat ataupun electrical yang terkoneksi dalam salah satu kategori, itu bisa menunjukkan video penggunaannya. Ya, penggunaan sebagai user ya Pak ya, bukan sebagai orang yang paham nih. Tapi orang yang belum paham produknya itu kayak gimana dijelaskan, pain pointnya di mana, strengthnya di mana, kemudian uh, solusi dan dampak yang mau dibuat tuh seperti apa. Dan korelasi dengan salah satu kategori teknologi yang diintegrasikan. Pastikan semua salah satu punya integrasi ke solusi teknologi yang dibawa ya, baik web, mobile, Masih AI, cepet ya, ataupun cuman VR, AR, 20 menitan. atau game. Mungkin itu Pak. Semoga cukup menjawab ya. Mungkin kayak bisa juga ya. Cukup ya. Lanjut, karena kita waktunya tidak banyak. Kita lanjut ke Mas Ardi Imawan. Silakan Mas Ardi Imawan. Ya, terima kasih Mas Mandala dan Mas Taufan. Loh, Izin tanya, apa namanya? Ini kan kalau tim kita itu kan daftarnya sebagai aplikasi mobile, tapi sebenarnya di fitur, sorry, di fase ini kita itu masih pakai PWA untuk eh eh, trialnya aja lah ya. Jadi ini gimana? Nanti kan nggak mungkin dalam bentuk APK atau Firebase tester. iya. Jadi bagaimana? Kalau sekarang PWA di deploy di mana, Mas? Refresh. Halo? Apakah bisa diakses dari jauh atau gimana? Iya, ya, sorry, kemute. Sekarang PBA-nya lagi di Vercel, jadi ada URL-nya bisa diakses online. Mas Manggala, suaraku putus-putus atau gimana ya, Mas Mang? Lanjut, Mas. Masih Tes, aman. suaraku masuk kah? Suaraku putus-putus Masuk, atau masuk. Mas Ardinya putus-putus ya, Mas Manggala? Kayaknya sinyal dari Mas Topan ya. Kalau dari Mas Ardi cukup jelas. Oh iya. Jadi bisa Oke, diulang Mas bentar Ardi. ya, maaf ya. Saya ulang, jadi versi sekarang itu masih PWA dan bisa diakses online. Kemarin di proposal juga kita kirimkan URL-nya. Iya, sorry tadi agak putus, Mas. Yang saya dengar terakhir perihal Masnya pakai PWA ya? Yes, Kalau PWA kan berarti kan di hosting juga ya? betul. Ya, mungkin dari URL-nya aja nggak apa-apa, Mas. Oke, berarti nanti kita kirimkan URL sama video demo Video penggunaannya ya. demo, penjelasan, kalau ada kredensialnya misalkan ada login atau apapun boleh disampaikan aja biar kita nggak register-register dulu kan. Pakai udah ada aja. Oke, oke aman. Terima kasih. Ya, sama-sama, Mas. Oke, terima kasih. Lanjut ke Kakak Rusdi. Silakan Kakak Rusdi. Halo, halo, tes, tes. Apakah suara saya terdengar? Tes, Silakan tes. Kak. Baik. Aman. Dengar. Saya ingin bertanya, kebetulan tim saya inovasinya itu game. Apakah demo video penggunaan aplikasi atau game itu dan file demo produknya ada perbedaan itu diperbolehkan? Karena keterbatasan waktu, jadi kami mau melakukan secara paralel. Jadi videonya dengan animasi, tapi gamenya ya tetap ada. Gamenya dengan coding tentunya. Terus pertanyaan keduanya, dan misalkan target kami itu adalah game mobile. Namun untuk demo ini,
kita menggunakan URL versi web dulu, mungkin kayak di itch.io atau Scratch. Apakah boleh? Terima kasih. Oke, mungkin saya jawab yang poin pertama Mas ya. Kalau game ada Sorry, Mas Topan, kembali untuk nge-lag. gamenya dari salah satu. Halo Mas Manggala. Ya, coba diulang lagi Mas. Tadi sempat nge-lag sedikit. Oke. Sudah mendingan sekarang? Sudah mendingan Mas. Oke. Jadi kalau yang pertama perihal ada perbedaan. Nah, ini harus diperhatikan juga ke teman-teman ya karena panitia atau tim penilai atau juri nantinya hanya melihat yang paling unggul dari eh, dokumen atau submission yang teman-teman berikan gitu. Ya, itu tidak bisa kami jamin eh, ketika kalian bikin demo, ternyata demonya masih 90% dari feature yang ternilai. Maka kerugian teman-teman. Tapi kalau misalkan di submission demo produknya ternyata lebih lengkap dan kemudian juri menilai yang lebih lengkap, maka ya itu lebih baik buat teman-teman gitu. Jadi dua-duanya saling eh, keterkaitan. Kalau bisa jangan ada perbedaan karena kita akan melihat dari keduanya dan kalau ada perbedaan ya kita tidak bisa memastikan mana yang paling tinggi kami ambil gitu. Kalau sama kan udah pasti jadi poin penilaian eh, untuk keduanya. Tapi kalau misalnya demo produk ternyata di video cuma 50% dari fitur utama ya sayang sekali sih kalau menurut saya. Terus yang kedua tadi perihal game ya. Game. Nah, itu di aplikasi mobile ya selama bisa digunakan dan dicoba medianya apapun ya, mau web, mau di mobile app, tadi tidak boleh submit APK ataupun IPA. eh, Invite ke Firebase Distribution aja, berikan kredensial yang lengkap dan detail. Nah, setelah itu boleh disubmit. Tapi eh, yang pasti juri atau tim penilai bisa menggunakannya. Itu sih paling. Cukup jelas? Yap, cukup jelas Mas Topan. Jadi teman-teman, aku garis bawahi ya. Jadi teman-teman silakan menyajikan demo produk fungsional sebaik mungkin, sejelas mungkin. Bayangkan bahwa orang kita sebagai user, bukan sebagai develop, tapi sebagai user yang melihat produk dari teman-teman itu bisa memahami produk teman-teman. Kurang lebih begitu Mas Topan ya. Betul. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya dari Kakak Muhammad Aziz. Silakan Kakak Muhammad Aziz. Jadi, terima kasih sebelumnya untuk panitia. Apakah suara saya jelas? Cukup jelas. Jelas, silakan. Saya ingin menanyakan kemarin pas masih seleksi pertama, saya pernah tanya sama admin di Telegram, nggak tanya proyek ini sampai hosting nggak? Katanya tidak wajib sampai hosting. Jadi karena kami ada fitur AI yang ngambil API-nya dari localhost yaitu Olama, jadi kalau hosting mungkin bakalan gagal gitu. Kayaknya itu Mas. Gimana? Sorry. Ini yang dimaksud Tanya lagi aja bahwa selama Q&A ada jawaban dari panitia kayak gimana, Mas? Sorry, kurang jelas. Kemarin tuh pas masih seleksi pertama, saya ada pernah tanya di Telegram, saya tanya, ini misalnya nih saya buat web, sampai hosting enggak? Harus sampai hosting atau enggak? Katanya tidak wajib sampai hosting gitu. Tapi karena kami ada fitur AI yang ambil API-nya dari Olama, yaitu dari localhost, mungkin nggak bisa berfungsi kalau di hosting gitu. Ya. Pada dasarnya semua yang teman-teman buat itu harus bisa dicoba dan memiliki output. Masalah mau didemokan di salah satu hanya bentuk Figma, teman-teman pasti akan terima konsekuensi dari apa yang kalian deliver. Itu yang pertama. Jika tadi ada, oh saya cuma bisa di localhost, nggak bisa di hosting, segala macam. Pastikan semua yang di deliver tadi, Pak, itu bisa kami lihat. Kami bisa lihat dalam demo video produknya. Karena jika teman-teman nanti lolos ke tahap berikutnya pun, teman-teman akan diminta ditunjukkan langsung di tempat.
di depan panitia, juri, dan tim penilai nantinya. Jadi kalau memang ada kendala seperti itu, sampaikan aja di dalam dokumennya. Ini nggak bisa ini, nggak bisa ini, nggak bisa ini, silakan. Yang penting kami bisa menilai, tim penilai atau tim juri, panitia bisa menilai sebenarnya output produknya seperti apa. Hosting lebih baik karena sudah pasti menandakan demo produknya Nanti ini lebih proper, beneran tapi produk tidak doang gitu. menjadi satu-satunya penilaian atau menggugurkan penilaian. Oke. Sedikit menambahkan, Mas Tovan. Ya, Ya, itu kan Yap. kayak Jadi teman-teman, karena sifat budaya gue adalah dasarnya adalah bersifat kompetisi, jadi memang progres teman-teman dan kematangan teman-teman caranya itu juga kemarin kan menjadi banyak perbedaan nilai jawaban dalam gitu. kompetisi ini. Sayangnya kalau mau nanya Sehingga di saat memang ada admin Telegram yang menjawab saat seleksi 1 kemarin tidak wajib hosting, tapi memang semakin jadi semakin bagus gitu. Artinya memang di saat submit pertama, teman-teman silakan mensubmit idenya. Lalu setelah teman-teman lolos seleksi 1, teman-teman sudah dianjurkan untuk segera mendevelop produknya. Sampai ke tahap demo produk, bahkan sampai ke tahap penjurian grand final nanti, semakin siap, semakin matang produk teman-teman, maka itu menjadi nilai baik buat penilaian buat tim teman-teman. Itu ya yang perlu di-note ya. Bukan berarti teman-teman sudah lolos seleksi 2 lalu membawa apa yang ada di seleksi 1. Gitu. Artinya teman-teman perlu memiliki progres sampai mana progres itu tapi ini deadline-nya tuh jadi, sampai 26. situlah teman-teman akan terus bertahan mungkin sampai Ya grand tulisnya final. di sini 26 sampai Dan 27 ya. tentunya dengan beberapa poin-poin penilaian lainnya ya yang akan ditentukan oleh dewan juri. 27 itu Gitu. penilaian. Jadi Masuk teman-teman akal silakan sih waktu sajikan itu demo penilaian. produknya sebaik mungkin, Cepet banget. sejelas mungkin. Next ya, kita ke Kakak Dini Kan Fitriani. bingung banget Kakak nih Dini 26 sampai Fitriani, 27 silakan. demonya kan. Nah, padahal 26 aja Terima kasih ditulis. atas kesempatannya. Apakah suara saya jelas? Cukup jelas kan? Nah, tim panitia jadi begini. Di proposal kami sudah menyantumkan tautan web kami. Nah, tapi ketika sampai saat ini kita paralel penyempurnaan, kemungkinan besar ada pergantian tautan web. Apakah itu diperbolehkan atau tidak? ya. Perubahan URL web segala macam di proposal diperbolehkan, tidak ada masalah. Ya, jadi submission update ini terkait demo juga bisa tidak berkolerasi dengan link yang ada di uh, proposal ya, jika memang ada update. Tapi intinya dengan judul dan konteks yang sama dengan proposal, tidak mungkin beda ya. Tapi kalau ada perubahan nggak ada masalah. Disampaikan aja penggunaannya seperti apa. Yap. Nanti link barunya masukin aja ke dalam folder demo produk. Ya, betul sekali. Siap, cukup jelas ya saya kira Kakak Dini. Selanjutnya Kakak Ida Bagus, silakan. Kakak Ari. Oke, selamat siang Mas Taufan sama Mas Manggala. Oke Selamat Mas, siang. mau nanya ini tadi kan ada disinggung tentang web, terus mobile app, AR, VR sama AI, yang gitu ya. Kebetulan yang kami buat itu adalah teknologinya ada web, kemudian AR, VR sama AI. Nah, itu apakah cukup satu URL aja yang kami kirimkan karena udah semuanya sih di sana atau seperti apa Mas? Dan untuk video demonya mungkin karena ini kan 5 menit gitu ya Mas. Maksimal Kalau ya. saya ya itu udah saya jelasin semuanya kayaknya lebih deh itu. Nah, itu mungkin bisa minta masukan dari Mas apa aja yang mungkin perlu diperhatikan di sana. Oke. Untuk URL karena Mas platformnya beragam, mungkin Ini satu video aja, demo tuh tapi full tetap dengan aplikasi doang apa detail cara kita penggunaannya ngejelasin dan kayak poin fitur-fitur gitu. apa sih yang dimiliki oleh aplikasi teman-teman ya. Di AI-nya bagian mana, di web bagian apa, fitur utamanya, pain point asal. Putus-putus Mas.
Bentar ya, internet saya nih kayaknya. Hmm. Masih kedengeran nggak? Ya, ini udah oke. Ya, aman. Oke. Oke, saya jawab nomor satu ya Mas ya. Ya, Karena eh, teman-teman Kirain kalau kata platform aku nggak beragam, perlu, jadi mungkin URL satu aja tapi dengan deskripsi produk yang nggak cukup harus detail. full kan, itu maksimal Fiturnya apa, hmm. yang di mana, alurnya, segimana kita dan pain dapatnya point nggak yang mau masalah, harus disasar atau solusi yang mau dibawa. Strength-nya di mana, fitur utamanya apa. Mungkin itu ya Mas ya. Yang oke. Boleh, boleh. poin dua dalam waktu 5 menit, teman-teman harus mulai berlatih eh, pitch deck. Jadi pitch deck itu waktu terbatas, apa yang mau dijelaskan. Ya banyak kalau orang Indonesia ini kalau bikin presentasi ataupun bikin uh, introduction produk atau segala macam itu terlalu berbelit-belit menampilkan A, B, C, D. Tapi waktu sangat terbatas. Ya bisa carilah how to Jujur itu yang aku penasaran. present use uh, pitch deck itu banyak banget di uh, YouTube ya. Waktunya kadang bahkan hanya 5 menit, tapi mereka bisa menjelaskan semuanya. Yang dikejar adalah pain point-nya, why, what, Apakah di how dalam video untuk produknya video demo yang itu ingin full apa ya, fokusnya itu dipresentasikan. ke Mungkin aplikasi atau kayak kisi-kisi dari ada saya yang itu Mas ya. dijelaskan selain presentasi? Semoga membantu. Oke, cukup. Kita langsung satu lagi ke Kakak Raffi Fadlika. Silakan Kakak Raffi. Baik, terima kasih Kak. Suara saya kedengaran dengan jelas ya Kak? Ya, Cukup jelas, silakan. Oke, terima kasih. Jadi ini kan di link G Drive kita juga masukkan penjelasan tentang fungsional berupa notes kan atau TXT gitu. betul. Nah, Gitu ya. kira-kira di notes-nya itu penjelasan fungsionalnya harus secara lengkap, detail atau keseluruhan nggak? Karena kan ada juga video gitu. Dan kalau emang ada video, apakah perlu sorry, videonya ini harus lengkap demonya dengan VO atau nggak apa-apa video demo aja tentang keunggulan produk kita. Dan ini kan nanti ada URL juga kan, berarti videonya tetap harus lengkap abis apa gimana? Gitu aja Kak. Iya, eh, setiap orang pasti punya standar masing-masing dalam mendeskripsikan sesuatu ya Mas ya. Nah, mungkin kita akan kasih guideline-nya. Apakah harus lengkap, semua fitur dijelasin, apakah harus preferensi. Halo, suara saya kedengaran nggak Mas Manggala? Ya, baru jelas Mas. Tadi sempat putus Mas. Boleh diulang, sorry Mas. Oke. Oke, saya ulang ya. Eh, Kalau dalam presentasi atau mendefinisikan produk, maksudnya kan pasti punya standarnya, Mas ya. Ada yang lama, jelasin semua fiturnya kah, apa ngejelasin semua prosesnya dari awal sampai akhir. Kunci utamanya sebenarnya adalah kalian mendeliver video untuk orang yang tidak pernah melihat produk kalian. Jadi kalau kalian mendeliver sesuatu yang tidak pernah dilihat sama orang sebelumnya, apa yang harus dideliver? Yang pasti strength-nya, kekuatannya di mana, fitur utamanya apa, supaya orang ngerti ini maksud videonya apa. Ya, balik lagi ke ya why-nya apa, what-nya apa, how-nya kayak gimana. Itu simple-simple tagline yang harus dipelajari ya. Nah, apakah kalau udah ada demo produk, kemudian ada video juga, ada penggunaan, bagaimana Mas penggunaannya? Penggunaannya ya kalau teman-teman merasa pendefinisiannya cukup simpel dan singkat, oh ini klik fitur ini maka Anda akan melihat fitur ini, itu silakan aja. Tidak ada standarnya, yang penting orang yang tidak pernah melihat produknya paham cara pengoperasiannya. Itu kuncinya. Karena teman-teman bikin produk untuk dilihat orang lain, bukan untuk orang yang udah pernah ngerti make. Gitu, Mas. Oke, cukup jelas ya, saya rasa.
Next kita ke pertanyaan berikutnya, Kakak Yusrilia Hidayanti. Silakan Kakak. Oke, selamat siang. Apakah suara saya sudah terdengar? Cukup jelas Kak. Oke, jadi saya ada beberapa pertanyaan. Yang pertama itu berapa batas minimum video? Kalau maksimum tadi saya dengar itu 5 menit. Terus untuk isi video itu sendiri, tadi kan saya dengar bisa dibebasin ya. Terus tapi saya pengen mastiin aja gitu, selain ada demo produk itu tuh, apakah ada kayak slide presentasi kayak kita lagi presentasi pakai PPT gitu. Terus untuk full demo produk itu berarti kita bisa nyesuaiin ya kayak alurnya mau nggak usah kayak beneran full semua tapi ambil kayak fitur-fitur utama, apakah begitu? Dan untuk jenis video ini dia tuh video demonya bersifat lebih ke arah teknis sama formal atau seperti video kayak iklan gitu yang di Google App Store gitu, kayak iklan aplikasi yang marketable. Terus terakhir di tanggal 26 sampai 27 itu apakah ada sesi presentasi atau cukup video demo aja? Begitu sih. Cukup banyak pertanyaannya Mbak ya. Jadi saya jawab satu-satu. Iya, Pak. Mas Manggala ntar titip kalau ada yang kelewat ya, diingetin. Jadi yang pertama minimal video ya. Kalau minimal nggak ada Mbak, jadi bebas saja. Yang nggak 5 detik juga kan, gitu bebas. Yang penting tadi goalsnya bisa mendeliver apa yang teman-teman mau sampaikan. Ingat ya, dalam rules of game pitch deck, kalian punya waktu singkat. Apa yang harus kalian deliver itu menentukan detik demi detiknya. Jadi susun dulu storyboardnya, susun dulu apa yang mau ditampilkan, tonjolkan keunggulan. Saran saya, buang, pinggirkan, eliminasi hal-hal yang dalam proposal tidak punya esensi terhadap pitch deck-nya. Jadi dalam video tuh harus langsung to the point, ngasih ini kita bikin ini untuk menyelesaikan masalah di sini, impact-nya di sini, kemudian ini feature-nya, kemudian ini output-nya, kemudian ini cara kerjanya, cukup seperti itu. Nah, apakah bisa dalam bentuk video market atau publikasi marketing segala macam, bebas saja. Intinya kalian mau nunjukin apa sebenarnya tujuannya. Dan tunjukkan kelebihan-kelebihan yang kalian miliki dalam produk kalian. Itu. Namanya presentasi ya harus tunjukkan kelebihannya. Gitu. Nah, itu terkait dengan video ya. Nah, kalau misalkan ada penjelasannya, ada dokumen videonya juga, ada URL juga, harap semuanya sinkron. Kalau memang dokumen penggunaannya fokus pada kredensial dan menjelaskan fitur utama juga nggak apa-apa. Tapi bagaimana kita bisa melihat output produknya? Karena di sini adalah yang dilihat adalah demo output produknya. Kalau mau ngulang proposalnya mungkin di sini udah nggak lagi, tapi lebih ke output dari aktualisasi proposal yang disubmit. Ya, itu mungkin yang ngejawab soal demonya. Nah, apakah ada presentasi segala macam? Tidak. Semua hanya dilakukan lewat demo ini. Jadi ini sangat krusial dan sangat penting buat teman-teman. Lanjut. Kira-kira dari saya itu ada pertanyaan lagi? Siap. Baik, kita akan sedikit menjawab pertanyaan yang muncul di kolom komentar ya, Mas Tovan ya. Silakan. Oke, aku akan acak ambil Mas. Di pertanyaan ini ada Kakak Rapi di timeline tanggal 26 sampai 27 demo produk, sementara deadline sampai 26 November, 27 kita ngapain ya? Kalau ini aku yang izin jawab ya Mas Tovan ya. Ya, jadi Kakak, memang waktu untuk demo produk kita persiapkan dari tanggal 26 sampai 27, tapi 26 itu memang adalah waktu Kakak submit, dan 27 adalah waktu tim juri menilai. Karena di tanggal 28 itu sudah muncul pengumuman 10 tim terbaik dari kategori pelajar mahasiswa dan 10 tim dari profesional yang akan maju ke grand final. Mungkin itu jawabannya Kak ya. Jadi memang secara timeline 26 sampai 27 itu adalah proses demo produk, di mana tanggal 26 teman-teman yang submit, tanggal 27 tim juri dan tim seleksi yang menilai. Itu ya, kalau misalnya 26 sampai 27, jadi 27 kita ngapain? Pertanyaannya ya Kakak berdoa saja.
tanggal 27. Oke. Kemudian ada lagi. Jessica izin bertanya, dalam video demo produk apakah harus hadir muka maupun suara semua anggota dalam video atau perwakilan saja yang menjadi presenter? Waduh, ini kayaknya tim ini nih, tim PH nih, production house nih. Pertanyaannya, gimana Mas Topan? Gimana pertanyaannya, apakah harus hadir semua atau gimana Mas Manggala ya? Ya, sama harus ada orang apa tidak, harus ada presenter apa tidak. Nggak perlu. Intinya bebas saja mau formatnya presenter, mau formatnya penjelasan, ada narasi, ada suara, ada bunyi demo produk ini. Makan serunya. Oke. Jadi memang dibebaskan ya Kak, kalau Kakak mau tunjukkan video demonya fokus pada aplikasi silakan, tapi mau bentuknya presenter silakan juga gitu. Yang pasti kalau pertanyaan Kakak apakah semua tim wajib ada mukanya, tidak wajib Kak. Jadi apa yang teman-teman submit, produk teman-teman submit, kita akan berpikir atau paham bahwa itu adalah produk originalitas dari teman-teman gitu. Jadi tidak perlu ada muka dari tim teman-teman. Tapi nanti mungkin di grand panel perlu muka teman-teman karena akan presentasi langsung gitu ya. Oke, ini waktunya sudah sampai 12.46 ya. Mungkin satu pertanyaan lagi dari antrian. Kakak Abdullah Samil, silakan Kakak Abdullah Samil. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar jelas? Jelas, Mas. Oke, jadi terkait yang sudah kakak panitia jelaskan, bahwa untuk submisi aplikasi mobile itu bisa melewati Firebase Distribution ya, kalau tidak salah. Nah, lalu terkait demo produk saya, itu aplikasinya sudah bisa berjalan, tetapi kami berencana untuk memberikan aset-aset digital yang mungkin akan kami satukan di dalam drive video. Kan submisinya berbeda, apakah itu boleh? Tapi tentu saja kami akan membuat di dokumentasi bahwa gunakanlah aset ini untuk menjalankan aplikasi kami agar terlihat efeknya dan berjalan secara optimal, terlihat fungsinya gitu, Pak. Jadi perlukan sebuah aset tersebut. Apakah boleh saja jika saya taruh di drive? Boleh, nggak ada masalah Mas. Yang penting, again, kalau kalian punya kesinambungan antara video, dokumen penggunaan, kemudian URL demonya, aplikasinya baik di web atau mobile, dijelaskan saja. Tim penilaian nantinya terdiri dari tim-tim teknis juga yang mungkin sudah paham dengan pengoperasiannya. Yang penting tadi saya sampaikan, kredensialnya diberikan, terus how to-nya kayak gimana, kalau compiler juga kayak gimana, kalau standalone kayak gimana penggunaannya, kemudian kalau online seperti apa, di URL mana, jangan sampai teman-teman udah capek-capek bikin semua yang keren-keren, pas banget gugur hanya karena URL-nya salah atau nggak bisa digunakan. Itu aja Mas. Oh, saya izin satu pertanyaan lagi. Jadi aplikasi kami itu ada dua sisi, yaitu sisi pengguna dan sisi stakeholder. Nah, otomatis kan keduanya kami deploy tuh. Jadi untuk submisinya itu sendiri, kalau boleh tahu, apakah boleh mencantumkan sebuah notes atau paper, lalu di Boleh. paper itu ada dua link itu tidak apa, Pak? Boleh dari Google Drive tadi isinya pertama demo produknya. Oh, Karena ada iya. banyak pertanyaan ya, mau kasih PPT segala silakan aja. Nggak ada masalah PPT produknya. Yang penting kami sebagai juri mudah memahami isi dari file tersebut. Yang ketiga pasti harus ada penggunaan, cara penggunaan. Kemudian kredensial jika ada, contoh username, password, dan kawan-kawannya. Kemudian kalau ada link URL-nya boleh taruh di situ juga, nggak ada masalah. Intinya kita pasti akan cobain satu-satu dan uh, menilai dari kelengkapan atau kemudahan kami menggunakannya. Selain masalah ya penilaian produknya ya, tapi yang pertama adalah bagaimana kita bisa mudah menggunakannya, ada semua yang tadi saya sebutkan. Baik, Kak. Terima kasih. Sama. Oke, terima kasih Kak Abdullah. Oke, Mas Topan, sepertinya waktu kita sudah di penghujung sesi ya.
Baik rekan-rekan sekalian, waktu kita sudah habis, gitu kan. Semoga semua pertanyaan terkait teknis submit demo produk untuk nanti bisa sudah terjawab semua, gitu kan. Dan teman-teman harapannya bisa menyajikan produk inovasi teman-teman sebaik mungkin, sebaik mungkin, sejelas mungkin, sehingga dewan juri bisa melihat konteks yang disajikan ke teman-teman. Ingat, ini kompetisi. Teman-teman harus punya daya saing yang cukup tinggi. Tidak ada cerita bagaimana waktunya mepet atau apalah, itu tidak ada cerita. Jadi silakan berkompetisi, semangat dalam berkompetisi, sajikan yang terbaik, kematangannya, gitu kan. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Tovan, Mas Tovan, yang sudah meluangkan waktu jam istirahatnya untuk bergabung bersama kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Sekali lagi terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah hadir. Semangat sekali lagi untuk submitnya. Silakan mulai bergerak. Dengan ini sesi pengarahan teknis submit demo produk saya akhiri. Selamat siang dan selamat memulai demo produk. Semangat semuanya, semoga sukses semuanya ya submission-nya. Saya izin pamit Mas Manggala, teman-teman semuanya. Lancar. Kasihan ya duduk di bawah gitu.